Saudara, fenomena Citayam Fashion Week menarik perhatian berbagai kalangan. Menteri Parekraf Sandiaga Uno juga menyebut aksi mereka ini bisa mengangkat urban tourism. Kita akan berbincang dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Bung Sandi, selamat malam, sehat ya? Selamat malam Mbak Sofi, sehat-sehat. Terima kasih. Ini saya harus tanya dulu, ini Anda saat ini ada di mana? Di Sudirman. Ini dekat sekali dengan fenomena SCBD. Saya baru selesai melihat FIBA Asia Cup Indonesia lawan Australia, tapi ini pas banget. Pas banget ya? Malam minggu pula? Nggak ada yang koinsiden, ini pas ngomongin Sudirman, pas lagi di Sudirman. Oke, begini, yang namanya istilah Citayam Fashion Week itu kan sebenarnya disematkan oleh banyak pengguna media sosial sebagai istilah yang sinis gitu, derogatoris begitu. Tapi justru anak-anak ini akhirnya merebut sebutan ini dan justru mereka jadikan identitas sebagai sesuatu yang akhirnya justru mereka jadikan identitas mereka banggakan sekalian begitu. Secara umum apa sih tanggapan Anda soal adanya fenomena Citayam Fashion Week ini? Ya, menurut saya kita justru harus apresiasi ya. Kita jangan memberikan satu rasa sinisme atau sarkastik karena fenomena remaja Sudirman, Citayam, Bojonggede, dan Depok yang menjadi SCBD ini ada tren fashion yang mampu mengangkat sisi ekonomi kreatif. Paling tidak dari segi konten, fashion, dan juga memanfaatkan liburan sekolah selama dilakukan dalam bentuk positif. Ini menjadi konten yang menarik dan terjangkau ya, karena kalau kita lihat dari arah Citayam menuju Jakarta itu sangat terjangkau. Dan ini mempromosikan urban tourism, pariwisata dan produk-produk ekonomi kreatif, fashion lokal. Dan menurut saya selama mereka menjalankan ini dengan tidak membuat keonaran, tidak nyampah, kalau bisa tidak merokok, ini akan memberikan dampak positif agar anak-anak ini bisa menjadi konten kreator dan menginspirasi banyak remaja di kota-kota lain. Mungkin Surabaya punya spot yang sama atau Medan punya spot yang sama, sehingga urban tourism ini bisa tumbuh berkembang dan mereka bisa mempromosikan destinasi wisata di Indonesia aja. Oke, ini kan kalau anak-anak muda seusia anak-anak ini yang tergabung dalam Citayam Fashion Week itu kan memang ada keinginan sangat besar untuk mengekspresikan diri sendiri. Persis seperti tadi yang Anda tanyakan, saya justru ingin merespons. Kira-kira kalau fenomena Citayam Fashion Week ini menurut Bung Sandi bakalan jadi sekedar tren sesaat atau kita bisa bikin sebagai sesuatu yang sifatnya jangka panjang begitu, justru dibikin peluang supaya ada potensi dari fenomena ini? Ya, pertama-tama kita melihat bahwa ini seperti tren-tren yang sudah pernah hadir di dalam timeline kita, di dalam lini masa kita, bisa berpotensi memiliki efek yang long lasting atau lebih panjang, atau juga bisa sesaat. Makanya saya menawarkan agar Roy, Bonge, JJ ini diberikan informasi, diberikan edukasi, sehingga mereka akan semakin tajam gitu menciptakan konten, semakin wawasannya semakin luas, dan dia dapat melakukan terobosan-terobosan kalau dia ini mendapatkan ilmu melalui program-program sentuhan dari masyarakat. Ini adalah konsep demokratisasi dari urban tourism, dan saya yakin dengan memamerkan produk fashion lokal, membuat konten yang positif di platform media sosial, ini tempat-tempat wisata ini mirip ya, jadi seperti Duku Atas ini akan mirip Harajuku, Jepang, atau Taikowin di China, atau Camden Town di Inggris, atau di Amerika ada 42nd Street. Jadi menurut saya ini harus tentunya kita jadikan sebuah tren yang bisa terus berlangsung, sehingga Citayam Fashion Week ini nggak hanya tahun ini, tapi nanti tahun-tahun ke depan akan menjadi spot yang akan menarik untuk juga wisatawan yang hadir
di Jakarta maupun di urban Mm-mm. tourism spot lainnya. Karena kalau dilihat jadwal liburan anak sekolah banyak ya masih bisa dimanfaatkan saat itu. Tapi begini, tadi kan Bung Sandi bilang bahwa memang ada potensi dari sisi mereka sebagai konten kreator di media sosial. Ada pula potensi untuk memperkenalkan produk fashion dalam negeri. Tapi mungkin nggak misalnya dari Kementerian Parekraf akhirnya mencomblangkan misalnya anak-anak ini dengan jenama-jenama brand-brand lokal supaya akhirnya ada simbiosis mutualisme di situ. Ya sangat bisa, justru karena itu saya ingin mendorong bahwa mereka ini mendapatkan wawasan. Setelah mereka mendapatkan wawasan, mereka bisa menyampaikan tentunya ide-ide konten mereka di dalam platform yang lebih luas. Kami bisa menyambungkan mereka. Ada platform-platform ekonomi digital, e-commerce yang bisa memberikan mereka pelatihan, pendampingan, sehingga mereka akan memiliki kemampuan untuk bukan hanya menjadi konsepnya one hit wonder gitu ya Mbak Sofia. Jadi akan memiliki kesinambungan. Jadi mungkin season tahun 2022 pakaiannya seperti itu, 2023 mereka menciptakan trend fashion yang lain lagi, mungkin kacamatanya dibalik atau apa gitu, sehingga ini menyalurkan kreativitas di bidang fashion. Dan saya melihat ini sebagai sebuah peluang dan UMKM bisa menggunakan mereka sebagai influencer, memperkenalkan produk-produk brand lokal, mengangkat UMKM agar lebih dikenal masyarakat. Dan remaja di SCBD ini dapat kolaborasi juga dengan pelaku ekonomi kreatif yang lainnya, dan kami bisa memastikan mereka bisa terhubung dengan baik dan menjadi inspirasi bagi remaja di daerah lain. Oke, berarti harus ditunggu ini comblangannya dari Kementerian Parekraf bagi anak-anak ini dan juga brand-brand fashion lokal yang bisa jadi cocok dengan gaya berpakaian mereka. Tapi begini, Bung Sandi, banyak yang bilang sebenarnya Citayam Fashion Week ini tidak lebih dari sekedar muncul hanya karena minimnya ruang terbuka hijau di wilayah Jabodetabek. Akhirnya anak-anak ini memilih naik KRL untuk ke wilayah Dukuh Atas dan juga Sudirman. Apa yang bisa Anda sampaikan dari kritikan seperti ini? Justru ini yang saya lihat, saya pernah tugas di Pemprov DKI dan waktu kita merancang Dukuh Atas, itu kita jelas ingin menghadirkan sebuah ruang interaksi di mana ada beberapa moda transportasi. Kalau kita lihat kan ada Transjakarta, ada MRT, ada KRL, ada juga kereta ke bandara. Itu nyambung semua di Dukuh Atas, dan nanti kalau ada juga LRT yang Jabodetabek maupun LRT Jakarta, itu nyambungnya semua di sana. Nah, ternyata keberadaan ruang publik yang berkualitas, tertata dengan rapih, dapat diakses dengan mudah dan murah ini memang harus lebih banyak kita sediakan di Jakarta. Dan semakin banyak ruang publik ini, akan semakin banyak Instagramable place dan semakin meningkatkan kreativitas dari anak-anak muda kita. Jadi saya akan mendorong bahwa saya lihat sisi positifnya. Saya yakin ini juga akan menjadi berlomba-lomba nih stasiun-stasiun MRT yang lain. Karena kebetulan di route-nya ini masih teman baik saya, Pak Willy. Saya bilang, ayo dong yang di Blok M dibikin juga menjadi spot yang sangat menarik, unik. Dan setiap daerah itu seperti di Jepang ada Harajuku, ada Ginza. Ini ada Shibuya gitu ya. Ya, ada Shibuya. Ini jadi menarik gitu, dan di kota Jakarta kita punya potensi yang besar, demikian juga di kota-kota lain. Oke, saya senang dengar rencana-rencana seperti ini. Tapi terakhir, Bung Sandi, Anda kan pernah menawari anak-anak beberapa anak ini beasiswa, tapi nyatanya ditolak oleh mereka. Katanya lebih pilih jadi konten kreator. Bahwa mereka kemudian cukup punya keberanian untuk menolak tawaran beasiswa menteri, itu terus terang saya kagum. Tapi di sisi lain ada nggak kekhawatiran bahwa anak-anak ini akan terfokus malah justru ke arah content creating gitu dan bukan ke pendidikan mereka, atau jangan-jangan saya masih menggunakan cara berpikir lama? Menurut saya kita harus lihat dari dua sisi ya. Roy yang sebetulnya hari ini tadinya saya mau ditemukan sama Roy, langsung menolak karena dia ingin ciptakan konten, dan dia sebetulnya
yang menarik dia bilang, buat apa sekolah kalau nanti akhirnya saya juga hanya mentok-mentok karir saya hanya sebagai A, B, C. Saya nggak mau bicara mengenai profesi ya, karena semua profesi selama itu halal itu bagus. Tapi dia ada rasa sanksi, dan ini curiosity anak-anak ini yang harus kita hargai. Dan saya bilang lebih baik didiskusikan dulu dengan keluarga, dan dengan keadaan ekonomi yang sekarang beratnya, biaya pendidikan yang sangat tinggi, dan ternyata dia juga drop out, justru bantuan pendidikan yang kita berikan untuk meningkatkan keterampilan para remaja ini merupakan suatu potensi atau suatu peluang yang harus diambil. Karena keuntungan lain dari menerima beasiswa ini, mereka mendapatkan pelatihan kerja, mereka tetap bisa buat konten, tapi dapat pelatihan kerja. Saya ini produknya beasiswa. Saya ingin tadi kalau ketemu sama Roy, saya bilang, saya ini bisa ada di titik ini karena pendidikan, dan pendidikan saya sebagian saya dapatkan melalui beasiswa. Jadi skema yang sama yang ingin saya tawarkan dari Kemenparekraf dengan program-program seperti ada Santri Digitalpreneur, dan kami berharap remaja SCBD ini berdiskusi kembali dengan orang tuanya, dan nggak ada beasiswanya nggak angus juga kok. Kami hanya akan mengalokasi juga kepada yang lain tawaran beasiswa ini. Semoga teman-teman SCBD ini akan terus meningkat karirnya, dan mereka akan mendapatkan ilmu yang baik, lulus sekolah, dan siapa tahu mereka menjadi content creator kayak Deddy Corbuzier, atau mungkin menjadi konten-konten kreator yang sangat menginspirasi. Kalau kita lihat di dunia ada Richard Quest, ada kalau di kuliner ada banyak sekali ya, Stanley Tucci dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ini yang kita harus dorong. Anak-anak ini levelnya dunia, jangan berhenti hanya sesaat saja mereka. Dan berhenti hanya di SCBD ya? Iya, jangan hanya di SCBD, juga mereka harus menguasai spot-spot lainnya. Oke, tapi mungkin salah satu kalau dari saya pribadi yang bisa saya sarankan kepada Kemenparekraf, jangan-jangan anak-anak ini saat ini yang paling mereka butuhkan adalah pendidikan finansial, supaya hasil dari mereka content creating bisa masuk ke pendanaan-pendanaan untuk masa depan mereka nggak habis dalam waktu dekat ini. Baik, terima kasih Bung Sandi sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini. Kalau ketemu anak-anak Citayam, salam ya. Salam, nanti saya sampaikan pendidikan finansial juga sangat dibutuhkan, dan pendampingan agar kontennya makin keren. Dengan ilmu tentang videografi, tentang fotografi, pencahayaan, dan penciptaan settings, dan lain sebagainya ini nanti akan kita berikan pelatihan. Oke, terima kasih Bung Sandi, saya terus sampai jumpa lain waktu. Nah, saudara, fenomena remaja dari Citayam yang suka berdandan nyentrik dan nongkrong di kawasan Dukuh Atas ini memang menghebohkan jagat maya. Lalu bagaimana pengamat sosial melihat fenomena ini? Saat ini sudah ada pengamat sosial dari Universitas Indonesia, Firman Kurniawan. Pak Firman, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Apa kabar? Saya sehat. Pak Firman, langsung, kalau melihat Citayam Fashion Week, apa yang ada di benak Anda? Ya, ini sebagai sebuah fenomena yang wajar ketika suatu budaya ada yang mendominasi, itu biasanya muncul budaya resistensi. Jadi kalau kita lihat temanya adalah fashion, selama ini fashion dinikmati oleh mereka kalangan atas, kalangan elit, maka kemudian muncul resistensi bahwa fashion itu juga bisa diperankan oleh mereka. Dan kalau kita lihat dari teman-teman dari Citayam, Bojonggede, dan Depok, itu mereka mengekspresikan dirinya sendiri dengan bebas, lepas dari definisi-definisi apa itu fashion, mereka ciptakan sendiri secara independen. Dan ketika itu menjadi sebuah gerakan yang cukup masif, akhirnya mampu membangkitkan daya tarik, dan itu tadi yang disebut sebagai urban fashion. Jadi hampir sama seperti ketika ada makanan yang berkelas kemudian muncul angkringan dan sebagainya, itu adalah suatu bentuk resistensi. Jadi serupa seperti itu, Mbak. Oke, menarik apa yang disampaikan Pak Firman, karena Pak Firman langsung ngobrolin soal sebenarnya apa yang disebut sebagai bias kelas. Nah, ini pula yang sering terlihat pada respons terhadap anak-anak Citayam Fashion Week ini, karena selalu dianggap bikin kotor, kemudian mereka nyampah di mana-mana. Padahal
respons yang sama belum tentu keluar kalau itu adalah sebuah kerumunan yang dilakukan oleh kelas yang mungkin lebih tinggi dibandingkan mereka. Entah itu di konser musik, entah itu waktu misalnya jalanan ditutup untuk balap road bike maupun untuk maraton begitu. Apa yang bisa Anda sampaikan, apa yang bisa Anda gambarkan dari bagaimana masyarakat merespons anak-anak ini? Ya, bias respon itu sebetulnya adalah bentuk ketidaksukaan dari kelompok tadi yang mendominasi budaya tertentu, kemudian menciptakan isu-isu tadi seperti sampah, kemudian menyebabkan kerumunan yang tidak teratur, menyebabkan kemungkinan kekacauan dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk menghentikan upaya dari kelompok tadi yang melakukan resistensi untuk tidak melanjutkan upayanya. Jadi sebuah bentuk tekanan untuk mengembalikan dominasi kelompok yang semula mendefinisikan apa itu fashion, apa itu kuliner, apa itu gaya hidup dan sebagainya. Nah, itu dibuatlah isu-isu yang kalau bisa membuat mereka yang bangkit menghentikan upayanya seperti itu. Oke, tapi apa yang Anda lihat dari kondisi masyarakat yang berusaha untuk mengkerdilkan apa yang dilakukan anak-anak ini karena ada bias-bias kelas ini, karena ada kelas-kelas tertentu yang tidak ingin terusik dominasinya? Ya, sebetulnya secara tidak langsung sudah terjadi dialog bahwa hari ini fashion juga didefinisikan oleh mereka yang katakanlah kelompok bukan di kelas pencipta fashion, mereka membuat sendiri dan kemudian memunculkan tadi tekanan-tekanan untuk menghentikan dengan sampah, kekacauan dan sebagainya. Nah, sekarang kalau kita lihat juga dari kelompok SJBD tadi, saya terus terang tadi siang saya ke kawasan tersebut dan melihat ada yang menggerakkan teman-temannya untuk mengumpulkan sampah secara demonstratif, kemudian ayo jangan nyampah. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka ini juga bisa diatur, mereka bisa mencegah diri atau menjaga diri dari tuduhan-tuduhan tersebut. Nah, ini suatu bentuk dialog yang sebetulnya sehat seperti itu. Oke, sudah ada bukti bahwa anak-anak ini sebenarnya bisa diatur, bisa mengikuti aturan yang memang sudah diterapkan begitu. Tetapi yang paling penting adalah sebenarnya mereka ini kan cari wadah untuk berekspresi. Sebenarnya untuk anak-anak seusia ini dengan kondisi latar belakang mereka yang beragam, bagaimana sih cara mengarahkan rasa ingin tahu, bagaimana cara memberi dukungan supaya mereka betul-betul bisa mengekspresikan apa yang jadi kesukaan mereka, apa yang hendak mereka ekspresikan itu dengan cara-cara yang tidak hanya positif, tapi jangan-jangan bisa membuat ripple effect gitu yang bagus untuk masyarakat sekitar. Jadi mungkin sementara yang berkembang ini adalah menurut definisi mereka itulah yang terbaik dan mereka tampil sebagaimana keinginan mereka sendiri, tapi perlu ada katakanlah yang menggerakkan atau yang memimpin untuk membuka wawasan. Di tempat lain juga ada gerakan-gerakan semacam itu yang tadi kalau disampaikan Mas Sandiaga juga keren, mendunia dan juga positif secara ekonomi, sosial dan budaya. Nah, itu perlu dibukakan wawasan mereka. Jadi mereka tidak hanya sekedar membanggakan diri sebagai pionir hari ini menciptakan urban fashion, tetapi juga melihat di belahan dunia yang lain ada gerakan-gerakan yang sejenis yang juga keren, yang bisa mereka ambil inspirasinya. Jadi harapannya tidak berhenti sampai di sini, tetapi mereka harus terus berkembang. Nah, ini kan apa yang dilakukan remaja-remaja ini sebenarnya kan hanya butuh tempat untuk mengekspresikan diri itu tadi. Saya bayangkan banyak sekali remaja-remaja di wilayah lain yang sebenarnya juga pengen mendapatkan wadah yang serupa. Kira-kira fasilitas apa sih yang sebenarnya dibutuhkan para remaja ini untuk mengembangkan diri mereka, untuk mengekspresikan diri mereka? Ya, selama ini kalau kita lihat fasilitas-fasilitas bagi para remaja, bagi mereka yang hari ini mereka adalah Gen Z, itu sering berupa hasil definisi para orang tua mereka, entah yang pejabat atau mereka yang merasa lebih tahu.
sehingga itu belum tentu menyentuh kebutuhan mereka. Kalau kita lihat di tengah malam para remaja itu main sepak bola di tengah jalan, kemudian juga mungkin bermusik, itu sebetulnya adalah menunjukkan kebutuhan mereka untuk berekspresi yang tidak terwadahi selama ini dengan ruang-ruang yang didefinisikan oleh mereka yang merasa lebih tahu. Nah, biarkanlah para remaja ini mendefinisikan dan mereka yang mempunyai kekuasaan untuk merencanakan dan sebagainya mencoba mendengarkan dan mengakomodasi banyak hal yang sebetulnya di luar dugaan kita, yang seperti Citayam Fashion Week ini sangat akhirnya terbukti menyedot perhatian sampai media Jepang dan sebagainya meliput. Nah, ini kan membuktikan bahwa ketika mereka mempunyai cara mendefinisikan diri, itu mereka berhasil untuk membuktikannya. Ya, karena memang anak-anak ini harus didengarkan. Indonesia bukan cuma milik generasi tua, tapi juga generasi muda. Terakhir, Pak Firman, kalau misalnya, ini kan kita sudah membuktikan bahwa ada keinginan yang luar biasa sebenarnya dari anak-anak untuk mengekspresikan diri mereka sendiri. Andai anak-anak itu tidak mampu untuk mengekspresikan, tidak mampu untuk menyalurkan minat atau bakatnya secara tepat, sebenarnya apa sih jadinya? Mereka pasti akan frustrasi, kemudian menggunakan medium-medium yang tersedia itu untuk melemparkan rasa frustrasi mereka. Seperti kalau kita lihat bagaimana para netizen kita mudah marah, tidak mampu mengekspresikan energinya. Pertanyaan Mbak ini justru buat saya adalah jangan-jangan itu sudah terjadi pada mereka kalau melihat betapa ketatnya penjagaan di di kawasan Duku Atas tadi, ya memang tujuannya untuk menjaga kebersihan, untuk menghindarkan dari kekacauan dan sebagainya. Tapi kalau menurut saya yang dijaga bukan hanya itu, mereka juga jangan sampai menjadi alat atau korban untuk pemasaran narkotika atau untuk keperluan brand tertentu yang akhirnya mereka hanya sebagai alat, bukan mengekspresikan diri mereka sendiri. Oke, memang itu jadi tugas generasi yang lebih tua untuk memastikan anak-anak ini bisa mengekspresikan diri mereka dengan sebaik-baiknya tanpa ada yang mengeksploitasi, dan kalau bisa memang di ruang terbuka seperti ini semakin banyak di tempat-tempat lain untuk menampung kreativitas dan minat bakat anak-anak yang lain. Pak Firman, terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Senang sekali ngobrol dengan Pak Firman. Kita ketemu lagi lain waktu ya Pak ya? Ya, dengan senang hati Mbak. Terima kasih.